Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang SOP atau tata cara penggunaan APAR dan penentuan penempatan titik lokasi di Institut Teknologi Indonesia. Eh, Presentasi ini untuk menunjang tugas kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kami dari kelompok 5, ya, yang pertama dengan saya Rizky Kurnia Purnomo, NRP 113 21 00 36. Dan selanjutnya ada rekan saya Muhammad Ihsan Zahra, NRP 113 21 00 11. Kemudian untuk pendahuluan dari PPT ini yang mengenai K3, yaitu keselamatan merupakan aspek utama yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh di lingkungan kampus. Di Institut Teknologi Indonesia, penanganan kendaraan darurat khususnya terkait dengan pencegahan dan penanganan kebakaran adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, standar operasional prosedur untuk menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan penentuan lokasi APAR telah diterapkan dengan serius. SOP ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keselamatan seluruh anggota kampus, tetapi juga untuk mengurangi potensi kerugian akibat kebakaran. Dalam panduan ini, kita akan menjelaskan bagaimana SOP penggunaan APAR di Institut Teknologi Indonesia yang telah diimplementasikan dengan baik, serta bagaimana lokasi APAR dipilih secara strategis untuk memaksimalkan efektivitasnya dalam mengatasi kebakaran. Kemudian, apa itu APAR dan fungsi APAR? Apa sih itu APAR? APAR merupakan alat pemadam api ringan yang mudah dibawa atau dijinjing dan digunakan atau dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri. Mempunyai berat antara 0,5 sampai dengan 16 kg. APAR merupakan alat pemadam api yang pemakaiannya dilakukan secara manual dan diarahkan dengan cara menyapu dari titik terluar menuju titik terdalam di mana api berada. APAR dikenal sebagai alat pemadam api portable yang mudah dibawa, cepat, dan tepat di dalam penggunaan untuk awal kebakaran. Selain itu, karena bentuknya portable dan ringan sehingga mudah mendekati daerah kebakaran. Fungsi dari APAR ini adalah untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang masih kecil. Selanjutnya, SOP penggunaan APAR. Standar operasional prosedur atau SOP dan tata cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, serta penentuan penempatan titik lokasi di Institut Teknologi Indonesia. Ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keselamatan di lingkungan kampus. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. SOP penggunaan APAR di Institut Teknologi Indonesia. Yang pertama, pemilihan dan pemeriksaan APAR. Nah, yang pertama kita pilih APAR yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis bahaya yang mungkin terjadi di area tersebut. Yang kedua, lakukan pemeriksaan rutin terhadap APAR, termasuk tanggal kadaluarsanya, tekanan, dan integritas fisik. Selanjutnya, pelatihan dan pengetahuan. Nah, seluruh anggota komunitas kampus itu harus dilatih dalam penggunaan APAR dan mengetahui tata cara penggunaannya sehingga uh, mengurangi resiko yang akan terjadi saat terjadinya kebakaran. Yang terakhir ada penyimpanan APAR. Yang pertama itu kita letakkan APAR di tempat yang mudah diakses, terlihat dan bebas dari hambatan. Yang pastinya APAR harus berwarna mencolok. Biasanya warnanya merah. Lalu yang kedua itu pastikan tidak ada barang atau peralatan lain yang menghalangi akses ke APAR. Nah, ini adalah tata cara penggunaan APAR-nya. Yang pertama pull the pin atau tarik pinnya. Yang kedua itu aim the nozzle, arahkan nozzle-nya ke bagian yang terbakar. Lalu squeeze the lever, kita squeeze, kita pencet, tekan levernya. Lalu kita sapu dari arah kanan dan kiri sesuai yang terjadinya titik kebakarannya.
Kemudian ada persyaratan teknisi APAR. Poin pertama, tabung harus dalam keadaan baik atau tidak berkarat. Kemudian dilengkapi dengan etiket cara-cara penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaannya. Kemudian segel harus dalam keadaan baik. Kemudian tidak ada kebocoran pada membran tabung gas tekanan tinggi atau cartridge. Kemudian selang harus dalam keadaan baik, tidak boleh ada retakan dan tahan tekanan tinggi. Kemudian untuk apar jenis busa atau foam, tabung dalamnya tidak bocor serta lubang pengeluarannya tidak tersumbat. Kemudian bahan baku pemadam harus selalu dalam keadaan baik. Kemudian tutup tabung harus baik dan tertutup rapat. Kemudian warna tabung harus mudah dilihat sesuai dengan jenis apar. Nah, di sini ada klasifikasi jenis kebakaran. Itu terdapat 4 jenis. Yang pertama kelas A merupakan kebakaran dari benda padat yang mudah terbakar, seperti kayu, kertas, plastik, dan lain-lain. Untuk cara pemadamnya kita bisa memakai air, busa, pasir, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua itu kelas B, kebakaran bahan cair dan gas yang mudah terbakar. Contohnya seperti bensin, solar, bensol, dan lain-lain. Kemudian untuk cara memadamnya kita bisa menggunakan apar busa, apar foam, pasir, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis yang ketiga itu kelas C, yang mana kebakaran pada alat listrik yang bertegangan. Untuk cara pemadamannya kita memakai dry chemical atau CO2. Kemudian yang terakhir yaitu kelas D3, kelas D, yang mana kebakaran dari bahan logam. Untuk cara pemadamnya kita menggunakan alat pemadam khusus, misal dry chemical. Nah, selanjutnya eh, ini adalah jenis-jenis dari APAR. Yang pertama itu ada jenis air atau water. Nah, APAR jenis air ini terdapat dalam bentuk stored pressure type atau tersimpan bertekanan, dan gas cartridge type atau tabung gas. Nah, ini sangat baik digunakan untuk pemadaman kebakaran kelas A. Selanjutnya ada jenis busa atau foam. Jenis busa ini adalah bahan pemadam api yang efektif untuk kebakaran dengan material utama minyak. Biasanya ini digunakan untuk bahan tepung aluminium, sulfat, dan natrium bikarbonat yang keduanya dilarutkan dalam air. Nah, hasilnya adalah busa yang volumenya mencapai 10 kali lipat. Nah, pemadaman api oleh busa ini merupakan sistem isolasi, yaitu untuk mencegah oksigen untuk tidak ikut dalam reaksi rantai kimia. Jenis ini efektif untuk kebakaran kelas. Selanjutnya, jenis tepung kimia kering atau dry chemical powder. Nah, jenis ini efektif untuk kebakaran kelas B dan C dan juga bisa untuk kelas A. Nah, tepung serbuk kimia kering berisi dua macam bahan kimia, yaitu sodium bikarbonat dan natrium bikarbonat. Nah, gas nitrogen sebagai pendorongnya. Nah, khususnya untuk pemadaman kelas D, logam seperti magnesium, titanium, zirconium, dan lain-lain. Digunakan untuk metal dry powder, yaitu campuran dari sodium, potasium, dan barium klorid. Nah, selanjutnya ada jenis halon, yaitu apar jenis ini efektif untuk menanggulangi kebakaran jenis cairan yang mudah terbakar dan peralatan listrik bertegangan. Misalnya kebakaran kelas B dan C. Nah, ini harus dengan jenis halon. Nah, bahan pemadamnya api gas halon ini biasanya terdiri dari unsur-unsur kimia seperti klorin, fluorin, bromid, dan iodin. Selanjutnya ada jenis CO2. Bahan pemadam jenis CO2 ini efektif untuk memadamkan kebakaran jenis kelas B, yaitu minyak, dan C, itu listrik. Nah, ini berfungsi untuk mengurangi kadar oksigen dan efektif untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di dalam ruangan atau indoor. Nah, pemadaman dengan gas arang ini dapat mengurangi kadar oksigen sampai di bawah 12% desibel. Nah, kemudian di sini ada syarat-syarat untuk penempatan dan pemasangan apar. Yang pertama, apar harus mudah dilihat, diakses, dan diambil serta dilengkapi dengan tanda pemasangan apar. Yang kedua, apar harus memiliki tinggi pemberian tanda pemasangan, ialah 125 cm dari dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok apar bersangkutan.
jarak minimal apar dengan lainnya dengan lantai minimal 15 cm. Kemudian yang ketiga, jarak penempatan apar satu dengan lainnya ialah 15 meter atau ditentukan oleh pegawai pengawas K3 atau ahli K3. Dan yang keempat, semua apar sebaiknya berwarna merah agar mudah dilihat. Di sini ada syarat tanda pemasangan apar. Yang pertama, segitiga sama sisi dengan warna dasar merah. Kedua, ukuran tiap sisi 35 cm. Ketiga, tinggi huruf 3 cm berwarna putih. Keempat, tinggi tanda panah 7,5 cm berwarna putih. Selanjutnya, untuk tempat peletakan apar pada Institut Teknologi Indonesia, yaitu kita letakkan pada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, dan gedung G. Nah, pembagian apar ini bisa diletakkan di lantai 1 dan 2 dan lantai 3 untuk gedung F dan gedung G. Nah, untuk setiap lantainya bisa diletakkan 2 apar, dan untuk gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, dan gedung E bisa diletakkan juga 2 apar di setiap lorongnya. Nah, ini contoh penempatan titik lokasi di Institut Teknologi Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini ada tempat yang kosong untuk menempatkan apar, dan ini cocok sekali jika terjadi kebakaran pada laboratorium teknik tenaga listrik. Nah, karena tenaga listrik pasti ada terjadi sesuatu, misalnya percikan api, jadi kita harus menyiapkan aparnya. Dan ini mungkin di audiovisual arsitek atau misalnya di titik-titik lokasi lain juga bisa, karena kan kebakaran juga pemicunya bukan hanya dari yang kita aktivitas saja, tapi juga dari misalnya korsleting listrik itu kan juga bisa terjadi. Jadi bisa terjadi di mana saja. Jadi kita taruh di tempat kosong di sebelah lab audio visual arsitek. Nah, ini adalah contoh poster yang akan digunakan di lingkungan Institut Teknologi Indonesia. Seperti yang kita lihat tadi, pada petunjuk penggunaan apar, itu kita mempunyai slogan, yaitu PAS. Atau yang pertama itu pull the pin, yang kedua itu aim at the base of fire, lalu S itu squeeze the handle, dan S itu sweep the side to side. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, penerapan APAR di Institut Teknologi Indonesia adalah tindakan yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan di lingkungan kampus. APAR digunakan untuk memadamkan kebakaran dalam tahap awal, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dan melindungi nyawa serta harta benda. Kesimpulannya, penerapan APAR di Institut Teknologi Indonesia adalah langkah yang bijak untuk memastikan keselamatan kampus dan semuanya yang berada di dalamnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.